Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan data science mobile preparation yang beranggota saya sendiri Aditya Dwi Karuliman dan Muhammad Kelvin Khairullah dan Bella Ramanda Puspita. Oke, di sini saya akan menjelaskan import NumPy, import Pandas, import multilib, dan import Shelburne. Nah, itu fungsinya. Program di atas adalah proses import modul yang dibutuhkan untuk melakukan analis data dan visualisasi. Selanjutnya, DevTest, PDRead, CSV, Content TSV. Nah, logika program di atas adalah proses import data file CSV yang berada di logika tertentu menggunakan modul Pandas. Oke, selanjutnya itu devtrend.head10. Itu contohnya logika program dasar adalah proses menampilkan 10 baris data dari atas data frame yang disimpan dalam variabel devtrend. Oke, selanjutnya devtrend.info. Nah, logika program di atas adalah untuk menampilkan informasi dasar dari data frame yang disimpan dalam variabel devtrend. Itu contohnya ya. Oke, selanjutnya devtrend.isNull. Nah, ini contohnya program di atas untuk menghitung jumlah data yang hilang nol dalam setiap kolom dari data frame yang disimpan dalam variabel devtrend. Nah, ini contohnya yang nums, battery power, cats. Nah, itu logika program dasar adalah proses untuk mengidentifikasi variabel nums dan cats yang berisi daftar kolom dari data frame yang akan digunakan dalam analis. Oke, selanjutnya itu devtrend cats .escape kategori descript. Nah, itu contohnya di bawah. Logika program tersebut adalah untuk mengubah tipe data dari kolom yang ditentukan dalam variabel cats menjadi tipe data kategori dan menjalankan fungsi descript pada kolom-kolom tersebut. Oke, next. Ini for call in print value count column call. Itu di sini buat mencetak jumlah dari kemunculan setiap nilai dari setiap kolom yang ada di list cat. Terus di sini juga pakai devtrain itu buat ngelakuin looping pada list cat-nya, terus cetak kolomnya, lalu pakai fungsi value count itu buat menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dari kolom yang bakal tercetak. Nanti hasilnya akan mencetak baris kosong untuk memisahkan hasil dari kolom yang berbeda. Terus ini ada PLC figure, file size 2010, for in range dari mulai 0, range-nya itu dia cuman kategorial dari yang cats-nya doang. Terus ada PLC subplot 33i+1, sns.countplot, x, string, cats e, palette, cork, orient, p, PLC file layout. Di sini tuh dia pakai file size 2010 tuh maksudnya 20 inci buat lebarnya, 10 inci buat tingginya. Terus for i in range 0 itu tuh dimulai dari 0. Terus kategorinya variabel yang bakal ditampilkan itu cuman bagian si cats-nya doang. Terus PLC subplot 33i+1 itu tuh dia bakal angka ketiga dan 3 dalam perintah ini tuh buat tentuin si kolom sama si subplot dan plotnya juga. Terus i+1 itu berarti dia ngelakuin sebuah looping. SNS itu buat ngasih warnanya, terus juga
bikin plot histogramnya ini sama dari kolom data yang sesuai sama nama-nama yang udah ada gitu kan. Terus ada TLT type layout itu biar si histogram ini bentuknya rapi. Terus di sini ada dia string core, ini buat nentuin korelasinya. Di sini kan ada kayak 1, min 0, dan segala macam. Ini korelasi dari setiap variabelnya. Nah, si korelasinya ini tuh kalau misalnya dia kan antara ada di min 1 sampai 1. Kalau misalnya dia min 1 tuh berarti negatif sempurna. Berarti kalau misalnya satu kolom naik, ada kolom lain yang bakal turun. Terus kalau misalnya 0 itu nggak ada korelasi. Kalau misalnya 1 berarti dia positif sempurna. Jadi kalau ada satu kolom yang meningkat, kolom yang lain juga bakal meningkat. Terus dia tuh buat analisa hubungan antara kolom dengan yang ada di data frame. Terus buat tentuin tuh sebenarnya korelasinya tuh kuat atau enggak sih. Ini bisa dilihat ya di tabelnya ini. Selanjutnya dari dftrend duplicate sum. Nah, itu perintah dftrend itu digunakan untuk menghitung jumlah baris yang merupakan duplikat dari data frame yang diberikan nama dftrend. Secara umum, duplikat data adalah baris yang sama atau mirip yang muncul lebih dari satu kali dalam sebuah data frame. Ini dapat menyebabkan masalah saat melakukan analisis data karena data yang sama dianggap sebagai data yang berbeda. dftrend duplicate ini akan mengembalikan sebuah seri boelan yang menunjukkan apakah setiap baris data frame dftrend merupakan duplikat atau tidak. Kemudian perintah sum digunakan untuk menghitung jumlah baris yang bernilai true dalam seri tersebut. Nah, terus yang bawahnya lagi outlier dftrend select di tips. Bawahnya outlier drop. Nah, digunakan untuk menyeleksi kolom yang hanya bertipe data integer dari data frame. Ini digunakan untuk menyeleksi kolom yang hanya bertipe data integer dari data frame dftrend dan menyimpannya dalam variabel baru bernama outlier. Selanjutnya perintah outlier drop digunakan untuk menghapus kolom bernama vc dari data frame outlier. Argumen axis sama dengan 1 itu digunakan untuk menentukan bahwa kolom yang akan dihapus bukan baris. Secara umum, kode ini digunakan untuk menentukan dan menghapus outlier dari data frame. Nah, terus yang bawahnya lagi itu def EQR calc ya. Nah, itulah fungsi ini menerima sebuah data frame sebagai argumen dan pertama-tama menghitung nilai Q1, Q3, dan IKR atau interquartile range dari data frame tersebut. Q1 merupakan nilai yang membagi data menjadi 25%, Q3 merupakan nilai yang membagi data menjadi 75%, dan IKR merupakan perbedaan antara Q3 dan Q1. Selanjutnya fungsi menentukan jumlah baris yang merupakan outlier dengan mengecek apakah nilai dari setiap baris berada di luar rentang Q1 dan atau Q3. Selanjutnya yang berikutnya ini outlier apply. Itu perintah digunakan untuk mengaplikasikan fungsi IKR calc pada setiap kolom dari data frame outlier yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi IKR calc itu menghitung jumlah outlier dalam setiap kolom dari data frame yang diterima sebagai argumen dengan menghitung nilai Q1, Q2, dan IKR. Perintah ini mengaplikasikan fungsi tersebut pada setiap kolom data frame outlier dan mengembalikan sebuah seri yang menunjukkan jumlah outlier dalam setiap kolom. Udah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan, teman-teman. Dadah.